apa dengan negara kita ini? Saya sebagai masyarakat biasa, mungkin sebagian dari masyarakat juga berpikir yang sama dengan saya, yaitu apakah Indonesia tidak belajar dari kesalahan sebelumnya? 2020 kemarin, dunia dilanda pandemi yang begitu hebat. Indonesia salah satunya. Bahkan saya sebagai warga Bali, provinsi yang paling besar dampaknya terhadap pandemi itu, yaitu Bali. Nah, berangsur-angsur pandemi menghilang karena sudah adanya vaksin. Berbagai macam vaksin datang ke Indonesia. Bahkan kita tidak tahu apakah itu benar vaksin yang secara cepat atau dipercepat pembuatannya untuk menanggulangi pandemi ini. Kita tidak tahu semua itu. Tapi yang jelas, masyarakat waktu itu seakan dipaksa untuk mau tidak mau harus divaksin. Karena kalau tidak bisa vaksin, tidak bisa beginilah, tidak bisa begitulah. Nah, ada salah satu pejabat negara, seakan-akan dia sendiri yang punya negara. Berbagai macam jabatan dipegang oleh dia. Seakan-akan yang lain itu tidak bisa menyelesaikan di bagian yang dia pegang. Kita pasti udah tahu lah siapa itu. Dan saat ini di presiden yang kemarin sudah digantikan oleh presiden yang sekarang, orang itu juga menjabat. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini, Indonesia tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Setelah pandemi sudah mulai hilang, masyarakat sudah mulai berangsur normal, meskipun ekonomi dari masyarakat atau rakyat Indonesia itu tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Itu justru ada kabar yang tidak mengenakan dari vaksin atau pembuat vaksin tersebut, yaitu salah satunya yaitu vaksin AstraZeneca. Kita sudah tidak perlu saya cantumkan lagi linknya, silahkan di googling, pasti kita sudah tahu beritanya semua. Itu ditarik dari peredaran karena mengakibatkan pembekuan darah. Nah, setelah mengalami efek samping seperti itu dan perusahaan vaksin tersebut menarik vaksinnya secara besar-besaran, terus yang sudah divaksin AstraZeneca kemarin di Indonesia atau rakyat Indonesia, siapa yang bertanggung jawab? Ada yang bertanggung jawab. Waktu pandemi ada vaksin yang datang ke Indonesia, masyarakat sudah mungkin banyak yang nolak, tapi karena tidak punya pilihan, mau nggak mau jadi harus divaksin karena untuk melanjutkan hidup. Kalau tidak begitu, mereka tidak mungkin bisa melanjutkan hidup. Nah, tapi mohon maaf untuk saya, sampai saat ini belum pernah saya divaksin COVID-19 kemarin. Nah, waktu itu saya lihat video yang sangat lucu. Bapak Erick Thohir itu menjelaskan di salah satu wawancara di stasiun TV bahwa beberapa vaksin yang datang ke Indonesia sudah siap dialokasikan ke masyarakat. Dan si yang punya acara bertanya bahwa kalau Bapak nggak divaksin, oh biar masyarakat dulu. Lah, kenapa masyarakat? Kalau itu memang benar atau memang sudah diuji klinis tahap berapa, kenapa kalian nggak berani duluan? Kita sih mau aja kalau mereka, para wakil rakyat itu mewakili kita terlebih dahulu. Baru kita nggak masalah. Namun kejadian kemarin, Indonesia tidak belajar. Dan saat ini ada uji coba vaksin TBC itu dari Bill Gates.
Jujur saya kecewa. Saya kecewa dengan pemerintahan sekarang. Meskipun saya salah satu pendukung Bapak Prabowo Subianto kemarin. Saya kecewa karena kenapa? Kayaknya ini nggak ada mafia besar, mafia lokal yang mengendalikan ini. Kemarin kita tahu yang punya wewenang begitu banyak sehingga vaksin itu bisa ke sini. Dan sekarang orang itu menjabat dan Indonesia menjadi uji coba vaksin TBC. Rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan. Emang Bill Gates itu ahli kesehatan? Enggak kan? Nah, bahkan sampai salah satu di rumah sakit terbesar di Bali itu menyatakan bahwa vaksin TBC aman. Lah, silakan bagi yang memerlukan. Saya pribadi tidak menolak vaksin. Saya tidak menolak vaksin. Tapi dalam tubuh saya, dalam jiwa saya, atau dalam tubuh masyarakat Indonesia yang sepemikiran dengan saya atau sefrekuensi dengan saya, itu berhak menentukan dirinya sendiri dalam kesehatan. Bukan kita dipaksa. Dan lucunya setelah Indonesia akan menjadi uji coba vaksin, berita mulai naik di beberapa RT RW katanya darurat TBC. Aneh kan? Kalian udah pasti berpikiran sama kayak saya. Nah, kita pikirkan dulu masalah vaksin tersebut. Yang lucunya di Indonesia saat ini lagi ribut-ributnya masalah ijazah palsu. Saya tidak memihak si asli atau palsunya ya. Di sini sangat aneh. Karena kenapa sangat aneh? Seorang Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah pasti orang-orang yang pernah menempuh pendidikan sarjana. Dia tidak mungkin sebodoh itu menuduh mantan presiden dengan ijazah palsu, yang dimana mantan presiden tersebut pernah menjadi wali kota, gubernur, ke presiden. Itu ijazahnya sudah diverifikasi oleh KPU sebelumnya. Tidak mungkin sebodoh itu. Nah, heboh masalah ini, berita ini, yang dimana kayaknya masalah receh. Kasus-kasus di Indonesia hilang. Masalah Pertamina korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Gila. Terus ada lagi kasus batubara. Gila. Karena kita itu dibodoh-bodohi dengan berita yang seperti ini. Makanya kenapa kalau masyarakat Indonesia tuh perlu kita kritis gitu, karena kita jangan diam akan hal ini. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan, kita harus bersuara. Nah, sekarang diam-diam vaksin TBC Indonesia akan menjadi uji coba. Tapi yang heboh di beberapa media besar Indonesia, bahkan televisi online dan sebagainya, masalah ijazah heboh. Lucu gak? Ini sangat-sangat lucu. Karena saya tahu dalam politik itu harus ada yang membuat huru-hara atau membuat gaduh atau buat pemecah. Jangankan di tingkat nasional, tingkat lokal pun ada seperti itu. Contoh di Bali. Ada salah satu manusia atau orang atau oknum yang selalu mengkritisi pejabat Bali di anggota DPD Dapil Bali, DPD RI, yaitu Moknil Wilanti. Selalu orang-orang itu saja yang ngerecoki, yang membuat gaduh.
kita tahu bahwa orang tersebut adalah timnya siapa, dan Mbok Nilo pernah ada ketidakcocokan dengan junjungannya si istilahnya pembuat rusuh ini. Anggaplah pembuat rusuh, karena bukan pembuat rusuh sih, yang selalu mengkritisi hal-hal yang ini itu. Padahal yang kita perlukan, Bali memerlukan sosok Mbok Nilo Jelantik. Meskipun tidak sesuai topoksinya dalam bekerja, tapi beliau mau turun ke lapangan, mau menyelesaikan masalah masyarakat di lapangan. Karena kenapa tidak sesuai topoksi? Karena beliau sudah melakukan itu jauh sebelum beliau menjadi anggota DPD. Bahkan dari masyarakat, kalau kita polling, apakah setuju atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mbok Nilo Jelantik, atau Mbok Nilo Jelantik harus melakukan seperti apa yang dikritisi oleh orang tersebut. Itu tingkat lokal ada seperti itu. Nah, kita pasti tahu, karena junjungannya seperti ini, inilah yang kita buat untuk ya biar bisa kejar urara dan sebagainya. Karena untuk menjatuhkan lawan politik itu memang harus seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat kita harus jeli. Yang ngomong itu siapa, dan sepak terjang orang yang dikritik itu seperti apa. Nah, meskipun tidak sempurna, saya akui tidak sempurna, Mbok Nilo Jelantik tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan itu mari kita saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Jangankan Mbok Nilo Jelantik, Pak Ahok aja, atau orang yang selagi bernapas, selagi hidup di dunia ini, pasti pernah melakukan kesalahan, atau salah bicara, atau salah mengambil keputusan, pasti. Tapi kita lihat apa yang beliau lakukan sebelumnya. Nah, politik di Indonesia itu sangat kacau sebenarnya. Karena kenapa? Karena yang dikorbankan itu rakyat secara nasional dan secara lokal saat ini. Bisa kita lihat pemimpin lokal Bali itu seperti apa. Kalau tidak ada viral di media sosial, mungkin tidak akan dikerjakan. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya, terutama yang lokal dulu, bisa mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan mereka. Dan untuk tingkat nasional, kita sebagai rakyat Indonesia, kita punya hak untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita sendiri. Saya waktu pandemi sampai saat ini, saya belum pernah disuntik vaksin sekalipun. Karena saya nggak mau. Karena kenapa saya nggak mau? Ya, saya tidak takut, saya tidak bekerja karena tidak punya sertifikat dan sebagainya. Saya tidak takut seperti itu. Yang jelas saya takut kalau tubuh saya sakit suatu saat nanti saya tidak bisa bekerja. Sekian dari saya, terima kasih.